Di sebuah tempat di negara Kanada, terlihat sekelompok hacker sedang akan menjalankan aksinya, yaitu membidik seorang kepala bank sentral yang ada, guna kepala bank tersebut akan mereka eksekusi dari jarak jauh. Di mana terlihat sang kepala bank terlihat sedang melakukan perjalanan ke kantor bank. Ia juga sempat melihat siaran berita bahwa saat itu sedang terjadi krisis moneter yang menghambat perekonomian. Namun saat ia keluar dari mobil, ia dikerumuni banyak wartawan untuk mewawancarainya terkait kebijakan apa yang akan ia keluarkan agar keuangan semakin membaik. Namun pada akhirnya ia ditembak. Para hacker itu lantas segera pergi menaiki sebuah mobil, namun belum sempat pergi mereka akhirnya. Dan cerita berawal dari 15 tahun sebelumnya di Toronto, Kanada, di mana sebuah keluarga terdiri dari Alex kecil, ayah dan ibunya, imigran dari Ukraina menuju Kanada guna mencari penghidupan yang lebih baik niatnya, karena di negara mereka sedang dilanda perang. Welcome to Canada. Mereka kemudian menyewa sebuah rumah untuk memulai hidup baru, di mana sang ibu juga berhasil mendapat pekerjaan di sebuah bank sebagai sekretaris. Namun ia bekerja dari rumah dengan mengandalkan sebuah komputer seadanya karena suaminya juga belum bekerja. Dad wasn't much use. He tried, but people didn't trust him. I think my mom earned went to pay off the mortgage. Seiring berjalannya waktu, Alex kecil sudah beranjak dewasa, di mana ia terlihat belajar komputer secara otodidak dengan komputer ibunya. Karena selama Alex di sana ia belum juga menemukan teman bermain, sehingga waktu-waktu harian ia habiskan untuk mengotak-atik komputer. Terlihat ia juga sedang menjalankan misi, di mana jika Alex berhasil menjalankan misi dalam situs web, maka ia akan memperoleh pundi-pundi dolar. Being a clicker, I'd build up traffic to sites by changing my IP. But all big things have small beginnings. Suatu malam Alex melihat ayah dan ibunya bertengkar, namun ia langsung keluar menuju sebuah warkop terdekat untuk memesan segelas kopi. Alex juga tak sengaja melihat siaran berita, di mana serangan siber baru saja terjadi menyasar beberapa bank dan situs pemerintah. Dark web adalah yang mengaku bertanggung jawab atas kekacauan yang mereka lakukan. Sebuah organisasi kriminal online yang dipimpin seorang hacker bernama Z, di mana Z terlibat dalam puluhan kasus karena ia menganggap bahwa bank-bank yang saat ini ada adalah biang masalah semua orang. Di lain hari sepulang kuliah, Alex mendapati ibunya sedang bersedih dikarenakan pekerjaan yang selama ini ibunya bergantung, malah saat ini ibunya diberhentikan sepihak, yang lantas berakibat akan berlangsungnya hidup mereka, di mana sewa rumah harus dibayar, namun pihak bank malah memutus hubungan kerja. Mengetahui hal itu, lantas Alex mengambil uang tabungan hasil nguli online-nya dan diberikan ke ibunya agar nanti bisa membuat bayar sewa rumah. Alex berkata tidak usah khawatirkan dirinya dengan uang ini, karena ia tidak mendapat uang tersebut dengan ilegal. Sempat ibunya kurang yakin dengan uang yang Alex kasih, namun Alex terus meyakinkannya. Dalam kondisi itu, Alex juga sempat merenung sejenak karena apa yang telah terjadi. Mungkin juga kuliahnya akan terhambat akibat masalah ekonomi. Ia mencoba-coba mencari jalan keluar di berbagai situs online. Siapa tahu bisa menghasilkan uang lebih. Dan akhirnya menemukan situs di mana itu adalah kelompok hacker online dark web. Dark web was this online hacker group was getting a lot. Alex kemudian mencoba iseng-iseng daftar menjadi member di situs tersebut. Siapa tahu ia akan mendapat sesuatu nantinya. Alex juga sempat membuat situs bodong jual beli
yang seketika langsung mendapat korban identitas alamat profil kartu kredit dari temannya sendiri, hingga Alex bisa menyerahkan identitas tersebut nantinya ke situs dark web. Dad, can I use your credit card? And before I knew it, one of their guys was communicating with me. Setelah diterima jadi anggota dark web, tugas pertama yang diberikan adalah menjual sebuah komputer canggih yang ia dapatkan di situs gelap dari dark web, yang nantinya keuntungan akan dibagi dua dengan Alex. First time around, he sent me a couple of a new laptop. In other words, I was in business. Hari demi hari Alex terus melancarkan kegiatannya dengan menjual barang-barang berbeda untuk dijual dari situs tersebut. Dan pada akhirnya Alex telah mendapat uang yang banyak. Dan dari awal inilah Alex akan menjalani kebiasaan ilegal ini. Now I was ready. Suatu hari Alex pamit ke ayah ibunya guna untuk merantau ke kota besar, di mana terlihat Alex telah menyewa tempat yang nantinya akan ia gunakan sebagai markas menjalankan aksinya ini. Yeah, how do I connect to the internet? Back, you've got all brand new stainless steel appliances, floor to ceiling. Dan di saat itulah akses Alex di dark web semakin meningkat, di mana ia sekarang mendapat sebuah jam tangan yang cukup mewah untuk nantinya ia jual lagi ke toko, karena barang-barang ini didapat mungkin dari ilegal juga di dark web. Fakes, so I tried my luck with a few pawn shops and jewelry stores. Namun saat Alex menawarkan jam itu ke toko, ia malah ditertawakan. Dianggap terlalu mahal untuk dijual. Di saat itulah seorang bernama Shay tak sengaja melihatnya. Okay, I sell these to you for $200. What's that? No. Look. Dan beralih ke toko lain, Alex terus mencoba menawarkan jam itu. Dan Shay juga nampak mengikutinya. Namun sampai saat ini Alex belum juga bisa menjual jam itu karena kurangnya dokumen sebagai bukti bahwa itu bukanlah curian. I just didn't want them anymore. So return them. That these were not stolen, at which point we'll review your application. Dan sesaat ingin pergi, Shay kemudian menawarkan bantuan ke Alex dan memperkenalkan diri, di mana ia bisa menjualkan jam tersebut lebih tinggi asalkan nantinya ia mendapat 30% bagian. Lantas Alex pun setuju karena ia memang belum bisa menjualnya. Setelah terjual, Alex nampak bingung kenapa Shay yang baru dikenalnya begitu mudahnya menjual jam tersebut dengan tinggi. Dan siapakah sebenarnya Shay ini? Apakah ia juga orang yang bergelut di bisnis ilegal ini? Well, it would have taken a while to get 50s and 100s. But you sold my... I promise. I'll tell you. You tell me how you got those watches. Namun setelah itu mereka akhirnya menjalin hubungan yang baik, di mana Shay dan Alex sekarang menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Terlihat mereka saat ini tengah menjajakan berbagai barang yang berbeda ke semua calon pembelinya, di mana barang-barang tersebut tentunya didapat secara ilegal dan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Where'd you get this? His grandmother passed away. I actually got your hands on them, so. Di malam harinya terlihat Shay tengah membagi uang hasil jualan ke Alex, dan mereka memutuskan akan bekerja sama lagi ke depannya. See you later. I see you, man. Di hari lain ketika Alex membeli kopi, ia melihat lagi sebuah berita di TV di mana Z kembali beraksi dengan serangan cybernya dengan menyebut itu adalah tindakan keadilan. Z juga berkata bahwa bank-bank yang ada saat ini telah memperbudak semua warga, membiarkan masyarakat menderita di bawah hutang yang mencekik, dan itu adalah dosa yang bank buat. Dark web sendiri akan terus membuat kekacauan. Di lain hari kemudian, Alex dan Shay akan menjalankan aksi baru menguras uang yang ada di kartu debit, di mana kenalan Shay memberikan foto duplikat kartu milik seorang bankir yang banyak uang. Shay juga mengajak Alex ke sebuah tempat hiburan di mana mereka bertemu teman Shay bernama Robin, seorang wanita penghibur.
Robin langsung memberikan sebuah kartu milik pengunjung namun resek di tempat itu. Alec yang melihat kartu tersebut kaget dan berkata bahwa di dalam kartu ini ternyata banyak menyimpan uang. Mungkin itu adalah uang dari hasil korupsi yang disimpan di dalam kartu tersebut. Just make sure you punish that asshole. Dan setelah itu, saya berencana mengajak Alec malam ini juga untuk segera mengambil uang menggunakan kartu ini ke sebuah bank. Shit ton of money on it, right? Yeah, but Yeah, well, so what's $20,000-$30,000? Right, look, man, it is easy money. Sebelum menguras uang, Alec mengetes dulu apakah kartu ini masih aktif atau tidak. Dan setelah ini dirasa masih aktif, Alec dengan penyamarannya langsung menjalankan aksinya itu guna akan mengambil uang yang tersimpan di dalam kartu. Dan pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan uang yang banyak. Demi merayakan keberhasilan mereka, lantas mereka pergi ke sebuah klub hiburan untuk berfoya-foya dengan uang hasil dari nyolong tersebut. Di pagi harinya saya terbangun akibat mabuk berat semalam. Bertanya siapa gadis itu. Alec mengatakan mereka semalam telah membawanya keluar dari tempat hiburan. Namun saat itu juga Alec meminta bantuan ke Shay karena ia saat ini berniat mengacaukan sebuah bank di mana bank itu dulunya telah memecat ibunya sebagai pegawainya. Karena ini misi balas dendam, Shay diajak membantu Alec dalam aksinya nanti. What do you need me to do? Dengan menyamar sebagai nasabah baru yang akan mengajukan sebuah pinjaman uang ke bank yang ditarget, di mana saya ditugaskan berjaga di luar. Do you have an account with us already? No. Can I help you? Can you do a director friend who'd be happy to audition you for his next film? Dan terlihat Alec nampak basa-basi dengan teller bank tersebut dan sengaja menjatuhkan rak alat tulis. Dan disitulah saat Alec pura-pura mengambil barang yang jatuh, ia menancapkan sebuah flash disk yang terdapat virus di dalamnya, yang hal ini akan mengacaukan sistem dari bank tersebut. That's strange. Oh, that's weird. But there seems to be... Why don't I try to open an account for you? You just, Well, that is strange. Dinilai berhasil dalam aksinya, Alec lantas pamit keluar dan nantinya berkata akan kembali. Namun pihak keamanan bank seketika menghentikan laju dari Alec karena saat itu aksinya tidak berjalan mulus dan diketahui oleh pihak keamanan siber di bank tersebut. Excuse me, officer! Di sebuah ruangan, orang bernama Curtis lantas berkata bahwa saya harus keluar dari ruangan ini. Lantas Curtis menanyakan tentang sebuah flash disk ke Alec, dari mana ia dapatkan dan apa yang Alec inginkan sehingga ia mau mengacaukan sistem bank. Curtis juga mengancam bahwa Alec nantinya akan dilaporkan ke polisi dengan hukuman berat karena dianggap makar telah mencoba berusaha membuat kekacauan di bank tersebut. Not bad for a young kid. Where'd you get it? I wrote the software. We're gonna charge you with breaking and entering. Namun Alec mencoba untuk bernegosiasi. Ia berkata bahwa ia hanya iseng saja pengen tahu seberapa amankah sistem siber di bank ini dari serangan hacker ke depannya. Alec juga mengajukan tawaran yang mungkin itu bisa menguntungkan mereka dalam kejadian ini. This was just a prank. Okay, I wasn't trying to steal anything. You should upgrade the software for free. You can tell everyone that you let me. Dan setelah keluar saya bingung kenapa Alec dilepaskan begitu saja. Apa yang telah Alec bicarakan sebelumnya. Wouldn't do it again, they let me go. That's it? That's all you said? Di malam harinya Alec terlihat mendapat notifikasi like langsung dari Z, pimpinan hacker dark web, yang seketika membuat Alec senang bahwa usahanya selama ini mendapat perhatian dari sang ketua. Singkat cerita, pagi harinya, entah apa yang saya lakukan, seorang bernama Kira membalas chat yang dikirim saya untuk berkenalan. Mungkin itu juga anggota dari dark web yang lain. Kira juga mau untuk diajak bertemu di suatu tempat. Gotta lay low, man. No, you need to get laid. She said she's got some ideas on how you guys can work together. Cute, right? Dalam pertemuan di sebuah kafe Pak Sugeng, Alec dan Kira terlihat bertukar cerita dari mana asal-usul mereka. Alec juga bertanya apakah sebelumnya pernah bertemu dengan Z, bos besar. Namun Kira berkata bahwa untuk bertemu bos besar ia tidaklah mudah. Where are you?
Thank you. Thanks. I don't hear an accent. London, Ontario. Really? Dalam pertemuan itu, saya sempat menelepon Alex guna menanyakan tentang kencan pertamanya itu dengan Kira. Saya juga mengatakan mumpung bertemu, siapa tahu Kira mau diajak kerjasama untuk menjalankan bisnis mereka yang selama ini dijalankan. Karena Kira juga bagian dari anggota dari Dark Web. Namun Alex juga sedikit khawatir karena ia dan Kira juga baru bertemu. Namun pada akhirnya, A girl can always help. I mean, alone we're just two dudes. But printers and bitcoins, I mean, no offense, but she knows more than you do. Because I was gonna ask if you wanted to work together. setelah mereka berkumpul di mana Kira juga saat itu menjelaskan bahwa ia mempunyai ribuan kartu kosong yang didapat dari Thailand, yang nanti bisa dibuat untuk mengcopy nomor seri atau identitas orang lain di kartu debit dan kartu kredit, yang nantinya mereka bisa akan menguras uang yang ada di dalamnya. They print the duplicates, hide them in magazines, and ship them to buyers all around the world. Look at you two, lovebirds. Dan Kira juga mengajarkan hal baru ke Alex, di mana itu adalah Bitcoin, mata uang digital, dan juga sebuah web di mana mereka bisa membeli apa saja barang yang diinginkan secara ilegal dan murah untuk nantinya bisa dijual lagi dengan harga yang tinggi. Dan aksi pertama mereka adalah membeli beberapa perhiasan mewah dengan cara menyamar dengan identitas palsu dengan kartu kredit milik orang lain. Hari demi hari mereka jalani, menjual, membeli, dan mengumpulkan uang. She managed to find targets with much bigger wallets. Di malam harinya saat saya dan Alex sedang menyimpan uang dan identitas baru, Kira datang dengan membawa uang begitu banyak. Di saat itulah saya menaruh curiga ke Kira. Siapa sebenarnya orang ini? Dan dari mana Kira mendapat pembeli yang begitu mudah itu? When it came time to sell, It's great. Well, why don't you let us know? Just wanted to take some initiative. Kira was surprisingly good. Kecurigaan itu mulai bertambah saat Kira sedang berusaha menjual mobil, di mana saya berkata ke Alex, melihat Kira begitu mudahnya mendapat pembeli dengan barang yang dijual. Namun Alex mengatakan bahwa itu bukanlah hal penting. Yang penting saat ini mereka berhasil dengan kegiatan mereka tanpa polisi tahu. She fucking him? Well, her uncle's helping her. Just seems like she has all these buys and don't even haggle with him. Ooh. And they gave me a 10% tip. Di malam harinya entah mengapa, Kira tiba-tiba mengajak pindah ke Hong Kong ke Alex dan meninggalkan saya sendirian. Apakah Kira saat ini punya atasan sendiri yang mau nggak mau ia harus tunduk perintah? Namun Alex tidak bisa meninggalkan saya sendiri di tempat itu. Ia berujar bahwa tanpa saya Alex tidak akan bisa menjalankan aksi ini. Sai could keep running some deals here, but Leave him here. for a little while. I can't just get up and go, especially without. Singkat cerita, di sebuah tempat di mana Kira sedang bernegosiasi dengan orang yang tempo hari juga membeli mobil mereka, di mana saya dan Alex melihat dari kejauhan. Saya lagi-lagi mencurigai tentang sosok Kira ini. Kok bisa dia dengan gampangnya menjual barang-barang? Dan dari mana aslinya si Kira ini punya relasi orang berduit? Sedangkan Alex dan saya saja sebelumnya tidak mulus dalam bisnis ini. Why does that matter though? They're buying. It matters in watching. Something's not right. I can't put my finger on it, so I'm telling you. Dan saat itulah akhirnya saya membuat ulah akibat ia selalu menaruh curiga ke orang-orang yang akan membeli barang mereka. Di mana saya menanyakan berapa banyak lagi barang yang akan mereka beli untuk memastikan semuanya. Namun akibat perkataan saya ini, terjadilah keributan kecil di mana pihak pembeli sempat menodongkan pistol. Pussies. We are making this deal right now. You are gonna buy everything in that truck. Okay, so let's just make the deal. No deal. Okay, that's fine. All right. Fine, okay? Deal is off the table for good now. Sesampainya di rumah, Alex lantas meminta saya untuk meminta maaf ke Kira atas kekacauan yang sebelumnya ia buat, sehingga transaksi mereka menjadi gagal total. Namun, tiba-tiba seorang polisi datang di depan yang nampak sedang mengecek truk, namun untungnya lekas pergi. There's We gotta get out of here. Setelah kejadian itu, Alex berpikir bahwa tempat ini sudah tidak aman.
Mungkin mereka harus mencari tempat baru untuk terus menjalankan aksinya. Dan pada akhirnya, They're all mobbed up. He's right. How about Hong Kong? mereka berpindah negara ke Hong Kong. Di sana mereka kembali menyewa hotel untuk dijadikan tempat markas baru, karena di Hong Kong akan menjalankan aksi baru nantinya. That's beautiful. It's alright. Seriously? Dengan sebuah penyamaran palsu, mereka membeli lagi beberapa berlian di toko yang berbeda menggunakan kartu kredit palsu yang sudah dibikin sedemikian rupa. Mereka juga menjual barang-barang dan menghasilkan banyak uang. Namun pada aksi kali ini, di saat ingin membeli sebuah barang lagi, apesnya, kartu mereka terdeteksi tidak aktif telah diblokir. Sontak saja mereka lari dari pihak keamanan toko, karena mereka akan dianggap sebagai seorang yang sedang melakukan transaksi ilegal, penipuan berbasis online dengan kartu kredit. Card. It's a fake, and we warn the cashier to hold the card and call the cops. Dan karena aksi mereka sebelumnya gagal, saya lantas mengajak mereka untuk dukung bersama karena hari itu adalah ulang tahunnya, di mana saya nampak bersenang-senang dengan seorang wanita, di mana Alex dan Kira hanya minum. Namun tidak lama terjadi keributan di mana perempuan yang disewa saya ternyata juga telah disewa orang lain, yang membuat mereka menjadi rebutan karena merasa juga membayar dan pada akhirnya. Yeah, too many people, too loud, you know? That's my girl, not yours. Namun, tidak lama, Kira berhasil membebaskan mereka dari sel. Dan lagi-lagi saya tambah curiga, kok bisa segampang ini? Kira mengatakan bahwa ini hanyalah berkat dari pamannya yang punya kenalan di Hong Kong, yang hal ini menjadi semakin janggal. Di pagi harinya, di saat Alex dan Kira baru saja bangun tidur, saya tiba-tiba pulang dari luar dengan membawa uang yang begitu banyak. Ia habis menguras uang dengan menggunakan kartu kredit yang ada tanpa melakukan penyamaran. Yang hal ini membuat Alex langsung marah karena saya dianggap ceroboh dengan menjalankan aksi sembrono itu tanpa perhitungan yang tepat, yang nanti bisa saja ketahuan pihak berwajib. Lantas Alex pun akhirnya menyuruh saya untuk pergi dari hotel mengakhiri kerjasama mereka. Yeah, where'd it go? Oh, and for old time's sake? So you should just take your cut and go, huh? Setelah kejadian itu di malam harinya, dengan menggunakan kartu kredit palsu, Alex dan Kira menjalankan aksi mereka menguras uang di seluruh ATM yang ada. Dengan penyamaran, mereka berpindah-pindah dari satu mesin ke mesin lain untuk terus menarik uang sebanyak yang mereka mampu. Mereka juga meninggalkan kartu nama yang nanti semua orang berpikir itu adalah ulah dari Z, pimpinan dari dark web. Dan benar saja, di sebuah berita menyiarkan bahwa seluruh mesin penyimpan di Hong Kong diberitakan sudah ludes dan Z lah yang dianggap sebagai dalang semua ini. Karena nama Z sebelumnya telah ditemukan di beberapa titik mesin yang sebelumnya Alex dan Kira satroni. Causing little chaos. Di malam itu juga Kira yang berpikir sudah cukup mendapat uang dalam jumlah yang banyak, mengajak Alex untuk keluar dari pekerjaan ini, di mana mereka akan mencari tempat aman dan hidup tenang. Namun Alex malah tidak setuju dengan ide Kira, karena selama ini Alex menginginkan pekerjaan inilah yang cepat menghasilkan uang. Jadi ia berharap Kira tidak berhenti sampai di sini. I had a different plan for my life, and now it's just... Yeah, well, now that we've done that, I think maybe we should relax for a minute. Rip people off every... Di saat itulah Alex mendapat telepon dari pihak Z, di mana aksi sebelumnya membuat Z langsung memberi perhatian ke Alex dan Kira, di mana saat itu juga mereka diajak bertemu di suatu tempat.
Namun saat pertemuan itu, yang tadinya Z ini adalah sosok seorang bos besar gagah berwibawa yang ditakuti banyak orang, terlihat malah seorang yang terlihat cacat dan duduk di kursi roda. Namun siapa sangka, dialah seorang pemilik otak cerdas yang bisa membuat kekacauan di dunia online di berbagai negara, yang saat ini menjadi DPO dari pihak keamanan cyber dunia. Because Hong Kong is the place to be for people like us. Well, we almost got caught. Kira suggested we... Z kemudian bertanya, kenapa? Apa yang membuat Alec dan Kira sampai sejauh ini untuk bertemu dengannya, sehingga mau bergabung di dark web? Alec berkata karena ia butuh di wadah ini untuk melakukan sebuah aksi, dan ia beranggapan bahwa di dark web inilah semua bisa ia dapatkan. Z juga berkata bahwa mereka sekarang adalah bawahannya, jadi jangan sampai nanti membuat kesalahan fatal, karena Z tidak punya belas kasih ke siapapun, baik Alec, Kira, keluarga, maupun teman-temannya. Plan wouldn't work without you. Okay. If you work for me, you become my property. And if you need you to understand who I am not. Dan setelah pertemuan itu, saya kembali menelepon Alec, yang saat itu ia meminta maaf dan ingin kembali bersatu dengan Alec dan Kira. Namun, di saat itulah di hotel seperti biasa, tiba-tiba saya didatangi oleh orang tak dikenal. Sesampainya di hotel, Alec telah menemukan saya, di mana ia telah tewas mengenaskan akibat dibunuh orang-orang suruhan dari Z, karena ia dianggap akan menghambat aksi yang mereka jalani. Melihat hal itu, lantas Kira segera mengajak pergi Alec, karena di Hong Kong sudah tidak aman bagi mereka dan kembali ke Kanada. I'm gonna call the cops. I'll call the cops. Alex. If Saya hadn't come back... Sesampainya di Kanada, Alec mendapat telepon dari Z, di mana ia meminta Alec melakukan tugas selanjutnya yang mungkin ini adalah yang terakhir, di mana seperti di awal film, di sebuah tempat Alec dan kelompoknya sedang memantau seorang kepala bank sentral yang sedang perjalanan menuju ke kantor bank. Namun, setelah turun dari mobil beberapa saat sedang diwawancara, ia ditembak dan itu adalah ulah dari Alec dari jauh. These stock options might not cost a lot right now, but they're... Namun, sang kepala bank tersebut masih selamat, yang ternyata dia bukanlah orang yang asli, melainkan sebagai pengganti. Kepala bank yang asli saat itu sedang terlihat liburan di tengah hutan. It's unclear what this means for... What the hell are you talking about? Kemudian Kira dan Alec juga bergegas pergi. Namun belum sempat pergi, mereka ditangkap oleh orang tak dikenal. Apakah itu dari pihak keamanan atau dari anak buah Z? Setelah terbangun dari pingsan, mendapati Kira tidak ada dan laptopnya rusak. Dengan sisa uang yang ada, lantas Alec pergi ke Thailand berharap Kira di sana, karena sebelumnya ia pernah berkata bahwa mereka akan ke Thailand. Namun beberapa hari di Thailand, Alec belum juga bertemu dengan Kira. Apakah Kira saat ini sudah tewas atau belum? Sesaat teringat dengan ayah ibunya, Alec langsung menelepon ke rumah, namun belum sempat diangkat. Dan lantas Alec pergi ke sebuah warnet dengan kartu kredit juga palsu. Ia mencoba mengakses dark web lagi, namun tidak bisa. Malahan dia menemukan bahwa di berita sosok Z saat ini sudah ditangkap polisi, dan serta Kira juga dikabarkan tewas tertembak. Namun, kasir warnet malah mendapati bahwa kartu Alec terdeteksi palsu, dan lantas ia memanggil polisi sehingga Alec akhirnya... Setelah beberapa tahun di penjara, Alec akhirnya dibebaskan tanpa syarat dari pemerintah Thailand. Namun yang tidak disangka adalah Kira masih hidup dan menjemput Alec di depan penjara tersebut.
Dan pada akhirnya, setelah Alec mengira-kira sudah tewas dan saat ini ternyata masih hidup, dengan kehidupan baru mereka akhirnya menjalani kegiatan tapi sudah tidak dalam aksi yang ilegal lagi. Dan film pun selesai.